Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Kisah Guru Honorer. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus! Malam itu, Pak Warno masih berada di sekolah meski rapat guru sudah selesai. Ia seorang guru honorer yang baru saja mendapat kesempatan mengajar di SD negeri di desa kecilnya. Ia merasa beruntung sekaligus ingin memberikan kesan baik pada rekan-rekan sesama guru. Sembari membereskan sisa-sisa pertemuan di ruang guru, Pak Warno mendengar percakapan dari beberapa guru senior. Mereka berbicara dengan suara pelan, seakan tak ingin terdengar. Sekolah ini kalau malam angker, Pak, banyak yang bilang sering ada suara langkah di koridor. Padahal gak ada orang, ujar salah satu guru. Iya, aku pernah dengar ada anak-anak ketawa, padahal gak ada siapa-siapa, sahut yang lain. Pak Warno hanya tersenyum kecil. Ia sudah beberapa kali mendengar cerita serupa dari warga sekitar, bahkan rumahnya yang tak jauh dari sekolah kadang-kadang terasa aneh, seolah ada suara anak-anak berlarian di luar. Padahal sudah tengah malam. Namun sebagai seorang pendatang baru, ia memilih diam dan tetap sibuk membantu membereskan ruangan. Setelah semuanya selesai, hanya tersisa Pak Warno dan Pak Mulyono, seorang guru senior yang dikenal ramah. Mereka berdua berjalan ke belakang sekolah untuk memastikan semua pintu sudah terkunci. Saat itulah Pak Warno melihat sesuatu. Pak, lihat itu, ada 3 orang di belakang sana, ucapnya setengah berbisik. Pak Mulyono menghela napas panjang sebelum menoleh dengan wajah serius. Sudah biasa Mas, itu penghuni sekolah ini. Mereka sering muncul kalau sudah larut. Pak Warno merinding. Namun ia tetap mencoba bersikap biasa. Matanya kembali menatap ke arah yang dimaksud, tapi sosok-sosok itu sudah tidak ada. Mereka berdua segera bergegas meninggalkan area belakang sekolah. Saat hendak keluar dari gerbang, Pak Mulyono tiba-tiba berkata dengan nada tegas, "Mas Warno, pas jalan pulang nanti, jangan menoleh ke arah kelas ya. Apapun yang terjadi, jangan lihat ke sana." Pak Warno mengangguk, meski hatinya bertanya-tanya kenapa. Saat melangkah menjauhi sekolah, Pak Warno mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara malam terasa lebih dingin daripada biasanya. Angin bertiup pelan, tapi rasanya menusuk hingga ke tulang. Ia berusaha fokus menatap ke depan, namun ekor matanya menangkap sesuatu cahaya samar dari dalam kelas. Dorongan rasa penasaran menguasainya. Tanpa sadar ia menoleh, dan saat itu juga jantungnya hampir berhenti berdetak. Di dalam kelas, samar-samar terlihat sosok-sosok kecil duduk diam di bangku-bangku mereka. Cahaya yang tadi ia lihat ternyata berasal dari mata mereka yang bersinar merah, seolah memperhatikannya. Mereka semua menoleh serempak menatap Pak Warno dengan tatapan kosong. Pak Warno tak mampu berpikir lagi. Dengan langkah cepat, ia berlari meninggalkan sekolah tanpa menoleh lagi. Ia tahu malam ini ia telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Pak Warno tiba di rumah dengan napas tersengal. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Istrinya, Bu Siti, yang tengah menidurkan Yadi, anak mereka, langsung beranjak mendekatinya. "Pak, kenapa? Sampean sakit?" Pak Warno menggeleng, tapi tak langsung menjawab. Ia berjalan ke kursi dan duduk dengan lemas. Tangannya masih dingin, dadanya berdebar kencang. "Bu, aku lihat sesuatu di sekolah malam ini," suaranya nyaris berbisik. Bu Siti menatap suaminya dengan dahi berkerut. "Lihat apa?" "Pak, anak-anak. Mereka duduk di bangku kelas 6. Tapi mereka bukan anak-anak biasa." Matanya menyala merah semua. "Bu," semuanya serempak menoleh ke arahku. Bu Siti merinding mendengar cerita itu.
Ia tak langsung menjawab, hanya menelan ludah sambil sesekali melirik ke jendela luar. Rumah mereka memang dekat dengan sekolah, hanya dipisahkan oleh jalan setapak dan pagar bambu yang sudah lapuk. Pak Warno mencoba menenangkan dirinya sendiri. Aku pasti cuma halusinasi, pikirannya berusaha menyangkal. Tapi perasaan aneh masih menyelimutinya. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Warno berusaha tidur, tapi suara-suara aneh mulai terdengar dari luar rumah. Krek, suara ranting patah, seperti ada yang menginjaknya tepat di depan jendela. Pak Warno menahan napas. Matanya menatap langit-langit, tapi pikirannya tertuju ke arah luar rumah. Kemudian terdengar suara lain, seperti langkah kecil berlarian di halaman, disusul dengan suara tawa pelan. Hihihi. Pak Warno langsung bangun duduk. Istrinya juga mendengar suara itu dan kini menatap suaminya dengan wajah ketakutan. Pak, itu apa? Pak Warno tak menjawab. Perlahan ia bangkit dan berjalan ke arah jendela. Tangannya ragu-ragu membuka sedikit tirai dan mengintip keluar. Gelap, hanya ada lampu jalan yang redup. Tapi di bawah bayangan pohon mangga, ia melihat sesuatu. Sosok kecil berdiri diam, menghadap rumahnya. Matanya menyala marah, seperti yang ia lihat di sekolah tadi. Pak Warno langsung mundur, menutup tirai dengan tangan gemetar. Bu Siti melihat ekspresi suaminya yang ketakutan. Pak, ada apa? Jangan tanya, Bu. Kita harus tutup pintu dan jangan keluar malam ini. Bu Siti tak membantah. Ia segera mengunci pintu dan menarik Yadi yang masih tertidur ke dalam selimut. Pak Warno duduk di dekat ranjang, matanya tak bisa lepas dari jendela. Suara langkah kaki kecil itu masih terdengar berlarian di depan rumah, disertai suara tawa yang makin lama makin pelan, hingga akhirnya hening. Tapi Pak Warno tahu malam itu sesuatu telah mengikutinya pulang. Pagi itu, Pak Warno duduk di teras rumah. Matanya sayu, kantung matanya menghitam. Ia tak bisa tidur semalaman. Pikirannya masih dipenuhi bayangan sosok kecil bermata merah yang berdiri di bawah pohon mangga. Bu Siti keluar membawa secangkir kopi. Pak, sampean nggak masuk sekolah? Pak Warno menghela napas. Masuk, Bu. Tapi sebelum itu, aku mau ke rumah Pak Mulyono. Kenapa? Mau cerita soal kejadian semalam? Pak Warno mengangguk. Aku nggak bisa diam aja. Bah, aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekolah itu. Bu Siti menatap suaminya dengan cemas. Pak, sampean yakin ini bukan cuma perasaan sampean aja? Pak Warno menatap istrinya dalam-dalam. Kalau cuma perasaan, kenapa semalam ada suara langkah kaki? Kenapa ada yang tertawa di depan rumah? Bu Siti terdiam. Dalam hati, ia juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa banyak bicara lagi, Pak Warno bergegas ke rumah Pak Mulyono. Rumah itu tak jauh dari sekolah, hanya berjarak 3 rumah dari tempatnya. Saat mengetuk pintu, Pak Mulyono langsung membukakan dengan wajah terkejut. Mas Warno, ada apa pagi-pagi ke sini? Pak Warno menelan ludah. Pak, saya mau cerita, semalam ada sesuatu yang mengikuti saya pulang. Pak Mulyono terdiam sejenak sebelum menarik Pak Warno masuk ke dalam rumah. Mereka duduk di ruang tamu dan Pak Warno mulai menceritakan semuanya. Tentang kelas yang berisi murid-murid bermata merah. Tentang suara langkah kaki. Tentang sosok kecil yang berdiri di bawah pohon mangga. Pak Mulyono mendengarkan dengan serius. Setelah Pak Warno selesai bicara, ia menghela napas panjang. Mas Warno, sampean sudah melihat mereka? Pak Warno merinding. Mereka siapa? Pak, Pak Mulyono menatap ke arah jendela, seolah memastikan tak ada yang menguping. Dulu, sekolah ini pernah mengalami kejadian yang sangat buruk. Ada kecelakaan di kelas 6, 3 murid meninggal di tempat. Pak Warno terdiam, dadanya berdebar. Orang-orang bilang, arwah mereka masih ada di sana, lanjut Pak Mulyono. Kadang-kadang, mereka muncul. Biasanya, kalau ada orang yang terlalu penasaran, atau kalau ada seseorang yang berani melihat ke arah mereka. Pak Warno menelan ludah. Jadi, saya sudah menarik perhatian mereka. Pak Mulyono mengangguk pelan. Saya sudah bilang,
"Mas, jangan menoleh ke kelas." Pak Warno merasa kepalanya berputar. Ia memijat pelipisnya. "Terus sekarang saya harus gimana?" Pak Mulyono berpikir sejenak. "Sebaiknya sampean hati-hati. Kalau mereka sudah tahu keberadaan sampean, mungkin mereka akan terus datang." Pak Warno terdiam. Ia merasa kakinya semakin berat untuk melangkah ke sekolah hari ini. Namun, ia tahu tidak ada jalan mundur. Ia harus menghadapi ini. Siang itu, Pak Warno melangkah ke sekolah dengan perasaan gelisah. Ia mencoba bersikap biasa, menyapa murid-murid dan guru-guru lain seperti tidak terjadi apa-apa. Namun, di dalam hatinya, bayangan semalam terus menghantuinya. Saat melewati kelas 6, langkahnya terhenti. Jendela kelas terbuka, memperlihatkan bangku-bangku kayu yang tertata rapi. Tidak ada yang aneh, semuanya tampak biasa. Tapi entah kenapa, ia merasakan ada sesuatu yang mengawasinya. Pak Warno buru-buru melangkah ke ruang guru. Saat ia duduk dan membuka buku catatannya, seorang guru lain, Bu Wati, menepuk pundaknya. "Pak Warno, sampean gak apa-apa? Mukanya kok pucat?" Pak Warno tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Gak apa-apa, Bu, mungkin kurang tidur." Bu Wati mengangguk. "Oh ya, tadi pagi ada yang aneh." "Loh?" Pak Warno mengernyit. "Aneh gimana?" "Tadi Pak Kepala Sekolah heran, kelas 6 semalam lampunya menyala sendiri, padahal semua ruangan sudah dimatikan." Pak Warno merasakan bulu kuduknya berdiri. Lalu, ya, pas dicek tadi pagi, lampunya sudah mati lagi. Tapi ada yang lebih aneh. Pak Warno menelan ludah. "Apa?" Di papan tulis, ada tulisan pakai kapur. Seperti tulisan anak kecil. "Kami di sini." Pak Warno tercekat. Dadanya berdegup kencang. Pak Kepala Sekolah sampai tanya, siapa yang iseng? Tapi nggak ada yang ngaku. Lanjut Bu Wati, "Sampean pernah dengar cerita tentang kelas itu, kan?" Pak Warno mengangguk pelan. "Iya, Bu." Pak Mulyono sempat cerita. Bu Wati menatapnya dengan serius. "Kalau begitu, sampean harus hati-hati. Saya dengar, dulu ada guru baru yang terlalu penasaran. Akhirnya, dia nggak betah dan minta pindah." Pak Warno terdiam. Ia tidak ingin terlihat lemah, tapi perasaannya semakin tidak enak. Belum sempat ia berbicara lagi, bel masuk berbunyi. Murid-murid berlarian ke kelas. Pak Warno menarik napas panjang dan berdiri. Saat ia berjalan ke kelasnya, ekor matanya menangkap sesuatu. Di dalam kelas 6, di bangku paling belakang, seorang anak duduk diam. Kepalanya tertunduk, rambutnya menutupi wajahnya. Tapi yang membuat Pak Warno gemetar adalah anak itu tidak mengenakan seragam, bahkan tidak memakai baju sama sekali. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba memastikan, tapi saat menoleh kembali ke kelas, bangku itu kosong. Pak Warno segera mempercepat langkahnya. Hari ini akan menjadi hari yang panjang. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Pak Warno duduk di ruang tengah, menatap secangkir teh yang sudah dingin. Pikirannya masih berkecamuk sejak kejadian di sekolah tadi siang. Ia yakin melihat anak itu, sosok yang duduk di bangku paling belakang, tanpa baju, dengan kepala tertunduk. Tapi saat ia menoleh lagi, bangku itu kosong. Bu Siti duduk di sampingnya, mengelus punggung tangannya dengan lembut. "Pak, sampean masih kepikiran?" Pak Warno mengangguk pelan. "Bu, aku nggak bisa pura-pura nggak lihat. Kayaknya mereka benar-benar ada." Bu Siti menatap suaminya dengan cemas. "Pak, kalau memang sampean sudah menarik perhatian mereka, gimana kalau kita bikin selamatan aja?" Pak Warno menghela napas. "Aku juga kepikiran, Bu. Tapi, aku ragu, apa itu cukup?" Tiba-tiba, terdengar suara dari depan rumah. Tap, 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 seperti langkah kaki kecil berlari-lari di halaman. Pak Warno dan Bu Siti saling berpandangan. Lalu terdengar suara lain. Hihihi, suara tawa kecil, lirih, tapi jelas terdengar. Bu Siti langsung merapat ke suaminya. "Pak, itu suara yang kemarin, kan?" Pak Warno menelan ludah. Tangannya mengepal erat. Ia bangkit, berjalan pelan ke jendela. Dengan hati-hati, ia mengintip keluar. Di bawah cahaya lampu teras yang redup, terlihat 3 sosok kecil berdiri di halaman. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri diam,
menatap lurus ke arah rumah. Mata mereka merah menyala. Pak Warno langsung mundur, menutup tirai dengan cepat. Napasnya memburu. "Pak Aka, ada apa?" tanya Bu Siti panik. "Mereka ada di sana, Bu," jawab Pak Warno dengan suara bergetar. 3 anak itu. Bu Siti mencengkeram lengan suaminya. "Pak, jangan buka pintu. Jangan lakukan apa-apa." Tapi sebelum Pak Warno bisa menjawab, terdengar suara keras dari atap rumah. Duk, 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 seperti sesuatu yang berat sedang berjalan di atas genting. Yadi, yang sejak tadi tertidur, mulai bergerak gelisah. Ia mengigau, "Jangan ganggu Bapak." Pak Warno langsung mendekati anaknya. "Yadi, bangun, Nak." Tapi sebelum ia bisa mengguncang bahu anaknya, Yadi tiba-tiba membuka mata. Matanya merah. Pak Warno terperancat ke belakang. "Yadi," tapi Yadi hanya tersenyum kecil. Lalu, dengan suara yang bukan miliknya, ia berbisik, "Kami di sini." Pak Warno dan Bu Siti membeku. Suara di atap semakin keras. Angin di luar bertiup makin kencang. Malam ini, mereka tidak hanya datang untuk mengawasi. Mereka datang untuk masuk. Pak Warno mundur perlahan. Dadanya sesak melihat Yadi menatapnya dengan mata merah menyala. Bu Siti sudah menangis tertahan di sudut ruangan, tubuhnya gemetar. "Yadi," suara Pak Warno bergetar. "Kamu kenapa, Nak?" Yadi tidak menjawab. Senyum kecil masih tersungging di wajahnya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Wajahnya terlalu pucat, napasnya terlalu pelan, dan matanya bukan mata anaknya. Tiba-tiba, lampu rumah berkedip-kedip. Angin dari jendela yang setengah terbuka berhembus semakin kuat, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih mengerikan, bau amis seperti darah. Lalu, Yadi tertawa pelan. "Hihihi." Pak Warno merinding. Itu bukan suara anaknya. Itu suara yang tadi ia dengar di luar rumah. Terdengar suara gemuruh dari atap, seperti sesuatu yang melompat turun. "Dut!" Pak Warno spontan menoleh ke jendela. Dari celah tirai yang sedikit terbuka, ia melihat bayangan hitam berdiri di teras rumah. Sosoknya tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Kepalanya besar, nyaris tanpa rambut, dan matanya merah, sama seperti mata Yadi. Pak Warno langsung meraih bahu anaknya. "Yadi, sadar, Nak, ini Bapak." Yadi berkedip sekali. Napasnya memburu. Lalu, seolah-olah tersadar, ia mengerang pelan dan tiba-tiba tubuhnya lemas. "Pak, ada apa?" Suara Yadi kembali normal. Matanya kini hitam seperti biasa. Pak Warno langsung menarik anaknya ke pelukan. Bu Siti bergegas menghampiri, menangis sambil memeluk mereka berdua. Namun, sesuatu di luar sana belum pergi. Bayangan hitam itu masih berdiri di teras. Tiba-tiba, pintu rumah bergetar hebat. Brak gograk, brak. Seseorang atau sesuatu sedang mencoba masuk. Bu Siti menjerit ketakutan. "Pak, kunci pintunya." Pak Warno segera berlari dan mendorong pintu sekuat tenaga. Tapi semakin ia menekan, semakin kuat pula dorongan dari luar. Lalu, di sela suara dentuman keras itu, terdengar bisikan dari balik pintu. "Buka!" Pak Warno hampir kehilangan keseimbangan. Suara itu begitu dekat, begitu dalam, seperti bukan milik manusia. "Buka, Pak Warno!" Pak Warno menggertakkan giginya. Tangannya gemetar memegang gagang pintu. Lalu suara itu berubah menjadi tawa lirih. "Hihihi!" Tiba-tiba, semuanya hening. Angin berhenti bertiup. Lampu rumah kembali stabil. Tak ada lagi suara langkah di atap. Pak Warno diam sejenak, lalu mengintip dari celah jendela. Tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman kosong yang diterangi cahaya bulan. Namun, ada sesuatu yang membuat dadanya sesak. Di tanah, tepat di depan pintu, ada jejak kaki kecil 3 pasang. Dan di antara jejak itu, ada sesuatu yang lebih besar. 1 jejak kaki, yang tidak seperti jejak manusia. Malam itu, Pak Warno tahu, mereka belum selesai. Malam itu, Pak Warno, Bu Siti, dan Yadi tidur dalam ketakutan. Meski pintu sudah dikunci rapat, Pak Warno tetap merasa sesuatu masih mengawasi mereka. Di luar, angin bertiup lirih, sesekali terdengar suara dedaunan bergesekan. Tidak ada lagi suara langkah di atap, tidak ada ketukan di pintu.
Tapi justru itulah yang membuat Pak Warno semakin waspada. Semuanya terlalu sunyi. Sekitar pukul 3 dini hari, Yadi terbangun. Ia duduk di tempat tidur, matanya menatap kosong ke arah jendela. Pak Warno yang tidur di lantai mendengar pergerakan anaknya. Yadi tidak menjawab. Pak Warno segera berdiri dan menghampiri anaknya. "Nak, kamu kenapa?" Pelan-pelan, Yadi menoleh ke arah bapaknya. "Bapak," suaranya lirih. Mereka di luar. Pak Warno terkejut. Ia menoleh ke jendela, tapi tidak melihat apa-apa. Hanya kegelapan malam. Yadi menarik napas dalam-dalam. "Aku bisa dengar mereka. Mereka memanggilku." Pak Warno merinding. Ia langsung memegang bahu anaknya. "Jangan dengarkan, Nak. Jangan lihat keluar." Tapi Yadi tetap memandang lurus ke jendela. "Mereka ingin aku ikut." Pak Warno langsung menoleh ke Bu Siti yang masih tidur. Ia tidak ingin membangunkannya. Tapi ia juga tahu bahwa ini sudah semakin berbahaya. Dengan hati-hati, ia mendekati jendela dan sedikit membuka tirai. Saat itulah dadanya terasa seperti berhenti berdetak. Di luar, di halaman yang diterangi cahaya bulan, 3 sosok kecil berdiri diam. Mereka tidak bergerak, tidak berkedip. Mereka hanya menatap rumah dengan mata merah menyala. Pak Warno buru-buru menutup tirai kembali. Saat ia berbalik, Yadi sudah berdiri di depan pintu. Tangannya terangkat ke gagang pintu, seperti hendak membukanya. Pak Warno tersentak. "Yadi, jangan!" Dengan cepat, ia menarik anaknya menjauh. Yadi meronta, matanya kosong. Bapak mereka sudah lama menunggu. Pak Warno memeluk anaknya erat. "Tidak, Nak, kamu tidak boleh pergi." Bu Siti terbangun karena keributan itu. "Pak Aka, ada apa?" Tapi sebelum Pak Warno sempat menjawab, terdengar suara lain. Suara dari balik pintu. "Yadi." Pak Warno merinding. Suara itu terdengar seperti suara anak kecil. Tapi ada sesuatu yang tidak wajar. Suara itu terlalu datar, terlalu kosong. "Yadi, ayo keluar." Bu Siti langsung menangis ketakutan. Ia meraih tangan suaminya. "Pak, kita harus pergi dari sini." Pak Warno tahu istrinya benar. Ini sudah semakin berbahaya. Ia menggendong Yadi yang masih meronta, lalu meraih tangan istrinya. "Bu, kita ke rumah Pak Mulyono sekarang." Tanpa menoleh ke belakang, mereka bertiga keluar dari rumah. Saat Pak Warno mengunci pintu, ia sempat melihat sekilas ke halaman. 3 sosok kecil itu masih berdiri diam. Tapi kini, ada sosok lain di belakang mereka. Sosok tinggi besar dengan kepala jenong dan mata hitam pekat. Dan yang lebih mengerikan, sosok itu tersenyum. Pak Warno, Bu Siti, dan Yadi berjalan cepat menembus dinginnya malam. Langit masih gelap, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Rumah Pak Mulyono berjarak 5 rumah dari mereka. Tapi malam itu terasa lebih panjang. Di belakang, suara langkah kecil terdengar mengikuti. Tap tap tak. Pak Warno tidak berani menoleh. Ia hanya mempererat genggaman tangannya pada Yadi yang masih setengah sadar. Bu Siti berulang kali melirik ke belakang, matanya berkaca-kaca. "Pak, mereka masih mengikuti kita." Suaranya hampir tak terdengar. Pak Warno menggigit bibirnya. "Terus jalan, Dum, jangan lihat." Saat mereka hampir sampai di rumah Pak Mulyono, tiba-tiba angin bertiup kencang. Daun-daun berterbangan, udara menjadi lebih dingin. Lalu terdengar suara tawa kecil. "Hihihi." Yadi tiba-tiba memberontak. "Bapak, aku mau pulang." Pak Warno memeluk anaknya erat. "Tidak, Nak, kita harus pergi dari sini." Tiba-tiba, langkah mereka terhenti. Di depan rumah Pak Mulyono, sosok tinggi besar itu sudah berdiri. Mata hitamnya menatap langsung ke arah mereka. Bu Siti menjerit, mundur dengan tubuh gemetar. Pak Warno langsung menarik Yadi ke belakangnya. Sosok itu tersenyum. Bibirnya pucat, giginya kecil-kecil seperti gigi anak-anak. "Pak Warno." Suara berat itu menggema di udara. Pak Warno menelan ludah. Sosok itu melangkah maju. Di belakangnya, 3 anak kecil dengan mata merah berdiri diam. Wajah mereka tanpa ekspresi. "Kamu sudah melihat." Suara sosok itu semakin dalam. "Kamu sudah tahu." Pak Warno merasakan tubuhnya lemas. Sosok itu kini berdiri tepat di hadapannya. Udara di sekeliling mereka terasa lebih berat.
Sekarang, tangan besar itu terangkat, hampir menyentuh kepala Pak Warno. Tiba-tiba, pintu rumah Pak Mulyono terbuka. Masuk cepat, suara Pak Mulyono menggema. Pak Warno tidak berpikir dua kali. Ia menarik Bu Siti dan Yadi masuk. Pintu langsung ditutup dan dikunci dari dalam. Hening, Pak Warno masih terengah-engah. Bu Siti menangis, memeluk Yadi yang kini kembali lemas. Pak Mulyono menatap mereka serius. Sampean sudah kelewatan, Pak Warno. Pak Warno menatapnya dengan napas tersengal. Apa-apa yang mereka mau? Pak Mulyono menghela napas berat. Mereka sudah ada di sekolah itu sejak dulu. Semua orang tahu, tapi tidak ada yang berani mengusik. Pak Warno menggigit bibirnya. Lalu, kenapa mereka mengikutiku? Pak Mulyono menatapnya tajam. Karena sampean penasaran. Sampean masuk ke tempat yang seharusnya tidak dimasuki. Mereka merasa dipanggil. Pak Warno terdiam. Pak Mulyono melanjutkan, suaranya lebih pelan. Satu-satunya cara adalah menebus kesalahan sampean. Kita harus mengadakan selamatan. Bu Siti mengangguk cepat. Bah, Akang, kita harus lakukan. Pak Warno mengangguk pelan. Malam itu, mereka bertiga menginap di rumah Pak Mulyono. Tidak ada suara dari luar, tidak ada ketukan di pintu. Tapi saat pagi tiba dan Pak Warno membuka pintu, dadanya langsung berdebar kencang. Di depan rumah, ada 3 pasang jejak kaki kecil. Dan 1 jejak besar, lebih panjang dan lebih dalam dari yang lain. Sejak saat itu, Pak Warno tidak pernah melihat mereka lagi. Tapi setiap malam, ia selalu merasa ada mata yang mengawasi dari kejauhan. Mereka mungkin sudah pergi, atau hanya menunggu waktu untuk kembali. Tamat, terima kasih atas dukungannya. Subscribe, komen, like, dan share. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Sampai berjumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.